Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan terus dimudahkan segala urusan, serta dimudahkan terus rezeki dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika pada sore kali ini, dan sembari kita menikmati suasana sunset yang ada pada sore kali ini, saya ingin berbagi beberapa informasi terkait dengan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan eksekutif Dorna ingatkan soal pembangunan Mandalika International Circuit. Kita tahu Argentina dan Indonesia menjadi dua balapan kejuaraan dunia Superbike atau WSBK di 2021 yang digelar di luar Eropa. Kendati sering mendengar berita negatif, Dorna Sport yakin kedua balapan ini mampu tetap digelar. Bersama San Juan, Argentina, Mandalika International Street Circuit di Lombok, Indonesia akan menggelar dua balapan terakhir WSBK pada musim ini. WSBK Argentina dijadwalkan menjadi lomba ke-13 pada 16-17 Oktober, sedangkan Mandalika pada 12-14 November. Baik Argentina maupun Indonesia memiliki satu problem yang sama, yakni penanganan pandemi COVID-19. Khusus untuk Indonesia, pemerintah telah menerapkan kebijakan imigrasi lebih ketat sejak awal Juli ini menyusul melonjaknya pasien COVID-19. Seiring dengan program vaksinasi yang kian gencar dilakukan pemerintah, publik tentu berharap herd immunity bisa segera tercapai sehingga pandemi bisa lebih dikendalikan. Dan bila itu tercapai, publik sangat berharap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa Bali pada 3-20 Juli ini tidak diperpanjang atau meluas ke daerah-daerah yang lain. Dorna Sport selaku promotor WSBK khawatir aturan turis atau pendatang asing atau WNA wajib menyertakan kartu vaksinasi COVID-19 lengkap. Yang mana kita tahu penyertakan kartu vaksinasi COVID-19 lengkap yang dimulai diberlakukan sejak 6 Juli lalu bisa menjadi masalah buat rombongan tim-tim WSBK maupun turis yang ingin datang melihat lomba. Belum lagi syarat karantina untuk turis asing yang kini menjadi 8 hari setelah sebelumnya hanya 5 hari. Sistem bubble kemungkinan bisa dipertimbangkan bila kondisi pandemi di Indonesia tidak berubah banyak. Masalah bagi Indonesia tidak sampai di situ. Antara akhir Juli sampai awal Agustus saat homologasi, Dorna berharap mendapatkan jawaban langsung dari operator sirkuit Mandalika soal apakah benar-benar siap menggelar WSBK pada November nanti. Sebetulnya kami lebih mengkhawatirkan kesiapan lintasan ketimbang regulasi COVID-19, kata seorang staf senior Dorna seperti yang kita kutip dari speedweek.com. Aspal lintasan balap harus selesai pada Juli, tetapi mungkin tidak semua jalan di sekitarnya akan selesai pada November. Dan kami tetap membutuhkan jawaban segera karena kami harus merencanakan logistik kami. Ini yang diutarakan oleh staf senior Dorna Sport pada hari ini.
Adapun dalam laporan progres terakhirnya, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku promotor lokal MotoGP dan WSBK Indonesia menyebut pekerjaan konstruksi secara keseluruhan sudah mencapai 80,02%. Dan pekan lalu, pengaspalan surface road atau jalan yang sudah teraspal mencapai 7.860 meter dari total 8.120 meter. Sebelumnya, perpanjangan dan peningkatan daya dukung landasan pacu atau runway Bandara Internasional Lombok atau BIL juga sudah dilakukan. Runway diperpanjang dari 2.750 kali 45 meter menjadi 3.300 kali 45 meter. Daya dukung runway juga ditingkatkan agar operasional pesawat berbadan lebar atau wide body sekelas Boeing B777 dan pesawat kargo logistik bisa dilakukan dengan baik. Pengembangan runway, BIL, dan sejumlah proyek lain ditargetkan selesai dan mampu dioperasikan sebelum ajang WSBK nanti. Awal bulan Juli lalu, Wika Gedong juga sudah memulai pengiriman modular tahap pertama. Tidak kurang dari 26 modular dikirim untuk pembangunan proyek modular medical center bagi sirkuit MotoGP Mandalika. Dan rencananya, seluruh pembangunan fasilitas sirkuit Mandalika tersebut dapat selesai sebelum proses homologasi yang dilakukan pada akhir Juli atau awal Agustus ini. Dorna Sport sejauh ini belum berencana mencari alternatif pengganti jika WSBK Indonesia maupun Argentina tidak jadi digelar. Dorna masih optimis Indonesia, khususnya MGPA, mampu menyelesaikan sirkuit dan fasilitasnya pada tepat waktunya. Kerinduan pecinta balap di tanah air akan adanya seri balap motor dunia dinilai wajar. WSBK terakhir mampir ke Indonesia antara 94 sampai tahun 97 di sirkuit Sentul, Jawa Barat. Dan sebelumnya, Mandalika juga menjadi cadangan untuk menggelar MotoGP pada tahun ini. Namun Dorna memutuskan untuk memundurkan pada Maret tahun depan karena Indonesia masih dalam kondisi seperti ini. MGPA memastikan sirkuit Mandalika segera digunakan untuk World Superbike pada November mendatang, termasuk MotoGP pada tahun depan. Sementara itu, VP Corporate Secretary ITDC, Imade Dwiatmika, mengatakan para pemuda lingkar KIK yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mekanik kini sudah mengikuti program magang. ITDC bekerjasama dengan AS Motor dan Dinas Koperasi dan UMK NTB. Diharapkan mereka menjadi tenaga mekanik motor yang terampil dan profesional. Paling tidak mereka siap kerja di perhelatan balap motor atau membuka bengkel di desa-desa lingkar KIK Mandalika. Dikatakannya magang dijalankan di masing-masing bengkel yang sudah ditunjuk. Dalam pelaksanaannya, para peserta tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dan tidak tutup kemungkinan kegiatan yang sama akan menyasar pada pemuda lain di lingkar KIK Mandalika. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bari dalam berbagai kesempatan tetap dan terus mengingatkan warganya agar mempersiapkan diri menghadapi Superbike dan MotoGP. Beliau tidak ingin warganya sebatas menjadi penonton, sehingga potensi yang ada segera diangkat dan dikelola secara maksimal, baik yang ada di desa-desa, kelompok masyarakat, atau pribadi-pribadi warga itu sendiri. Oke, mungkin sekian dulu reportase yang bisa kita bagikan kepada teman-teman semua di sore kali ini. Ya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi.
Dan mohon maaf kalau ada kelebihan maupun kekurangan dari narasi ataupun visual di sini. Jaga terus protokol kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.